Allah SWT. Bagi bapak-bapak, mohon seperti biasa bisa bergerak maju. Di sana masih kosong sekali Pak. Maju lagi. Bisa bergerak maju, tidak bisa melihat soft sholat. Bawa bapak di luar masih banyak Pak. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan ceramah dari Ustaz Ferry Syau. Sebelumnya kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mad'a bi da'watihi wa intazama bi tariqatihi wa tarasama khutaful jalal aqidah al-islamiyyah asasan bi rabbih wa miqyasan a'mali wa masdarani ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya pada Allah yang telah memberikan kita kesempatan menjalani bulan Ramadan, memberikan kesehatan pada kita semua, dan tentu saja keimanan yang melengkapi dan menyempurnakan keduanya. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga telah menunjukkan kita sebuah jalan, menuntun kita untuk kemudian meniti jalan satu-satunya menuju pada surganya Allah. Dan kita berharap Bapak Ibu sekalian bahwa tidak hanya dalam kehidupan kita mencontoh beliau, namun mudah-mudahan Allah pun mewafatkan kita sebagaimana jalan di mana Rasulullah diwafatkan di jalan Allah. Amin. Dan kita bersyukur Bapak Ibu sekalian pada hari kita bisa berjumpa. Saya kemudian bersyukur dan kemudian Bapak Ibu juga mudah-mudahan bersyukur. Dan pada hari ini kita akan sedikit bahas tentang satu tema yang sudah disampaikan tadi, yaitu tentang Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda yang kemudian punya prestasi lebih daripada zamannya. Tapi dia tidak serta kenal Spider-Man, juga tidak serta kenal Superman, apalagi Batman yang kemarin baru makan banyak nyawa. Nah, tapi dia kemudian bukan tokoh fiktif Bapak Ibu sekalian. Dia adalah kemudian tokoh nyata yang keberadaannya tidak hanya menjadi sebuah prestasi bagi Islam, tapi juga menjadi prediksi daripada Rasulullah SAW dalam satu hadis yang beliau sampaikan pada masa yang lalu. Jadi begini ceritanya Bapak Ibu sekalian. Berbicara kemudian tentang Muhammad Al-Fatih, maka kita tidak bisa melepaskan diri berbicara tentang bisyarah. Saya akan jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan bisyarah. Bisyarah adalah kabar gembira, Bapak Ibu sekalian. Asal katanya basyar. Basyar adalah kabar gembira. Atau dengan kata lain, gampangnya, bisyarah adalah kejadian di masa depan yang kemudian Allah dan Rasul beritahukan sekarang, sehingga itu menyenangkan hati kaum mukmin. Itulah yang dinamakan dengan bisyarah. Berupa kemudian surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang bagi laki-laki dijanjikan dipan-dipan dari emas, kemudian mimbar-mimbar yang bertelekan cahaya, kemudian segala macam yang kita inginkan ada di situ, termasuk katanya bidadari-bidadari bermata jeli. Nah, yang katanya kalau betisnya aja kelihatan itu lebih indah daripada purnama manapun di dunia. Nah, itu adalah bidadari-bidadari bermata jeli buat laki-laki yang mukmin. Nah, kalau buat perempuannya apa? Perempuan dapat apapun yang mereka inginkan nanti di surga. Kalau gitu saya minta suami saya nggak poligami di sana. Boleh nanti dicoba minta ya. Jadi itulah salah satu kemudian bisyarah. Bisyarah memang kabar gembira. Kabar gembira, Bapak Ibu sekalian. Kabar gembira disampaikan Allah dan Rasul, dan itu membahagiakan kaum muslimin. Dan ternyata bisyarah tidak hanya berbicara dengan masalah akhirat, tapi juga berbicara dengan masalah dunia. Misal, satu waktu Rasul pernah mengatakan, Innallaha azza wa lil ardo wa ra'aitu masyariqaha wal maghribaha wa inna ummati sayatlubu mulkuha ma zawali minha. Dan jadi Rasul pernah berkata, aku pernah dibentangkan oleh Allah sebuah dunia yang terlihat olehku dari ujung timur sampai ujung barat. Jadi Allah itu membentangkan buat Rasul dunia sampai ujung timur sampai ujung baratnya kelihatan. Lalu Rasul katakan, dan umatku kelak akan menguasai dari apa yang kemudian dibentangkan kepadaku. Berarti itu sebuah bisyarah bahwa Islam akan menguasai dunia. Bisa dipahami kira rasanya. Coba bayangkan, ada orang abad ke-7, awal abad ke-7 bilang bahwa dia akan menguasai dunia, padahal wilayahnya saat itu cuma Madinah doang. Apa kata orang terhadap orang ini? Gila, mustahil, ngayal, halusinasi, ngimpi, dan sebagainya. Itulah yang dikatakan pada Rasul kita. Maka julukan kepada Rasul kita sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran, orang kafir, munafik, orang-orang kemudian Nasrani menjuluki Rasulullah Al-Majnun. Belum begitu kan ya? Dalam Al-Quran artinya Al-Majnun adalah
Gila, karena Rasul kita sering berbicara tentang masa depan. Nah kalau gitu kita lihat, memang betul ngambil bisyarah buat kita seperti orang gila. Kalau bagi saya secara pribadi, seperti tempat berteduh di tengah-tengah terik. Sesuatu yang menjaga kita agar tetap waras di tengah-tengah dunia yang kemudian gak waras. Sesuatu yang menjaga kita agar tetap berjuang di tengah-tengah dunia yang kayaknya kita gak mungkin menang. Bapak Ibu sekalian, gak percaya? Coba kita lihat. Kita dakwah 3 hari 3 malam, suara habis, kemudian capek, kemudian suara hilang, berbusa-busa mulut, kemudian terkapar besoknya karena sakit. Yang tadi cuma berapa orang? 3, 4 orang, kan ya. Tapi sekali TV kemudian menayangkan sesuatu yang salah, maka ribuan orang bahkan juta orang termurtadkan secara tidak sadar lewat pikiran. Betul begitu Bapak Ibu sekalian? Irfan Manji datang di Indonesia kemarin, lalu dia berkata, don't just the book by its cover. Jangan kemudian melihat orang itu dari kemudian penampilannya. Nggak penting kerudungan, yang penting kan hatinya. Percuma kalau kerudungan tapi hatinya jelek. Makanya hatinya yang dijilbabin, bukan kemudian kepalanya. Betul begitu Bapak Ibu sekalian? Betul, betulan sesat, paham itu saya. Tapi kemudian ditayangkan kemudian di media. Mereka punya uang, mereka punya kekuasaan, dan kayaknya kalau kita hitung dengan itu, kita nggak punya kemungkinan untuk menang. Karena kenapa? Jangankan punya uang, kontrak bulan depan aja masih mikir kan itu kan ya. Kadang-kadang kalau kita berpikir dengan logika seperti tadi, kayaknya perjuangan Islam nggak mungkin menang. Tapi sayangnya perjuangan Islam bukan masalah logika. Suatu hari kemudian logika ini ditantang. Suatu hari 3 minggu setelah saya masuk Islam, saya juga ditantang dengan orang gila tadi. Setelah saya masuk Islam 3 minggu, bapak saya ngajak ngobrol saya, Lik, kenapa kamu masuk Islam? Saya katakan, karena Islam adalah agama yang paling benar. Maksudmu, Islam adalah agama paling bagus, karena Islam adalah satu-satunya agama yang bisa masuk akal. Bapak saya tanya lagi, maksudmu bagus dari segi mana? Menurutmu yang lebih banyak gak makan, non-muslim atau muslim? Yang mana Bapak Ibu sekalian? Non-muslim atau muslim? Muslim. Yang lebih banyak gak sekolah? Muslim. Yang lebih banyak miskin? Muslim. Yang hilang sedang di masjid? Muslim juga. Lalu bapak saya bilang, lalu di mana bagusnya? Saya katakan, beda antara Islam dengan Muslim. Islam adalah satu sisi, Muslim di sisi yang lain. Yang papi lihat sekarang adalah Muslim yang kemudian tidak tahu apapun tentang Islam, dan bahkan mereka tidak mau mempelajari Islam, sehingga jadilah mereka tidak menerapkan Islam, sehingga seperti yang kita lihat sekarang. Lalu bapak saya tanya, kalau itu apa yang mau kamu lakukan? Ngapain kamu justru masuk Islam? Saya katakan, yang saya lakukan adalah membuat kaum Muslim mendekat Islam, sehingga mereka bisa jadi seperti zaman-zaman dahulu. Bapak saya tanya lagi, berapa jumlah umat muslim di dunia? Saya bilang sekitar 1,7 miliar. Bapak saya tanya lagi, lalu 1,7 miliar itu berapa orang-orang kayak kamu dan teman-temanmu ini yang kemudian mau bermimpi menegakkan kembali Islam? Saya katakan dari dulu sampai sekarang gak lebih 3% orang yang benar-benar concern tentang Islam, yang kemudian mau mempelajari Islam, mau menyebarkan Islam, gak lebih daripada 3%. Bapak saya ketawa lalu bilang, 3% melawan 97%, 3% mau berubah 97%. Secara logika matematik mustahil, itu nggak mungkin terjadi. Saya katakan betul, tidak mungkin terjadi secara logika matematik. Tapi sayangnya Tuhan saya nggak pakai logika matematik. Tuhan saya logikanya sederhana, kun fayakun. Ketika dia pengen terjadi maka terjadilah. Itu logika Tuhan saya. Dan kalau saya nggak berubah satu orang, mustahil 1,7 miliar akan berubah. Maka saya katakan inilah yang membuat saya agar tetap berjuang, tetap merasa muslim, tetap merasa apa yang kita perjuangkan pasti akan berhasil, walaupun orang-orang kemudian tidak suka, walaupun orang-orang mengatakan tidak mungkin. Inilah namanya bisyarah. Kita lihat bisyarah pada zaman lalu, pernah saya jelaskan tahun lalu, inilah dunia pada masanya. Dunia ketika di mana cuma dibagi timur sama barat. Timur adalah kemudian Persia dan barat adalah Romawi. Dan Islam dibangun di tengah-tengah, namanya Madinah. Rasul membangun Islam di tengah-tengah dua peradaban raksasa dan mulai merangkak menantang peradaban-peradaban yang telah lebih dulu ada. Apa yang terjadi pada masa itu? Perlu saya sampaikan. Ketika Rasul masih hidup, ada dua kota yang paling bergengsi di dunia. Ada dua kota yang kalau seandainya kota ini disebut, maka orang-orang segera ngiler karena membayangkan ingin pergi ke kota tadi atau dapat menguasai kota tadi. Dua kota itu adalah Konstantinopel dan Roma. Inilah dua kota yang terhebat di dunia, Konstantinopel dan Roma. Dua kota paling bergengsi di dunia. Di saat belum ada London, di saat belum ada Paris, belum ada Washington DC, dua kota inilah yang memuncaki dunia, namanya Konstantinopel dan Roma. Kenapa Konstantinopel? Konstantinopel, sebuah kota yang kabarnya jumlah gereja di dalam kota itu lebih banyak daripada jumlah hari dalam setahun. Setiap kemudian jalan-jalan mereka diperkeras dengan batu porfiri dan batu marmer. Kiri dan kanannya kemudian berjejer tiang-tiang melindungi barisan-barisan bangunan yang ada di belakangnya. Sebuah kota yang sangat luar biasa indah. Dan lebih indah ketika di tengah-tengah kota ini terdapat satu monumen yang maha besar.
terdapat satu bangunan yang paling hebat di sepanjang sejarah di masa itu, gereja yang paling besar, bangunan paling besar sekaligus menjadi simbol hegemoni Kristen, namanya gereja Hagia Sophia. Gereja Hagia Sophia membuat Konstantinopel menjadi luar biasa cantik. Seorang pengembara Rusia pernah datang ke kota ini, masuk ke dalam gereja Hagia Sophia dan dia mengatakan, kami tidak tahu lagi kami tersesat di dunia ataukah kami sudah tersesat di surga sekarang, karena saking indahnya kemudian Hagia Sophia. Roma, sebuah kota yang dikatakan the city of the gods, the eternal city, kota abadi, kotanya para dewa, menjadi saksi nyata silih bergantinya kaisar mulai dari Julius Caesar sampai dengan Konstantin Agung. Dia menjadi sebuah kota yang menjadi museum paling besar zaman sekarang dan menjadi simbol hegemoni Katolik di seluruh dunia. Ini adalah kota Roma. Berarti kota pertama apa tadi namanya? Konstantinopel. Yang kedua Roma. Roma, Konstantinopel, dua kota terbaik pada zamannya. Dan ceritanya dimulai ketika tahun 5 Hijriah. Tahun 5 Hijriah, teman-teman sekalian, Rasul menghadapi sebuah ujian yang sangat luar biasa. Para sahabat juga menghadapi ujian yang sangat luar biasa. Sampai-sampai di dalam Al-Quran dikatakan inilah perang yang paling berat di dalam Al-Quran, yaitu namanya perang Al-Ahzab, yang diabadikan di dalam surat Al-Ahzab. Lah kenapa namanya Al-Ahzab? Karena Al-Ahzab artinya koalisi. Maksudnya apa? Orang kafir, Nasrani, munafik, mereka berkoalisi dengan orang Yahudi, bentuk setgab, pasukan koalisi. 10.000 pasukan kemudian digabungkan. 10.000 pasukan ini bergerak ke Madinah, ingin menghancurkan Madinah, membunuh Rasulullah, dan kemudian menghabiskan Islam sampai dengan ke akar-akarnya. Suatu hari kedengaran oleh Rasulullah bahwa 10.000 pasukan sedang menuju ke Madinah. Maka Rasul katakan, hitung pasukan kita ada berapa? 3.000 ternyata dapatnya. 3.000 versus 10.000. Secara logika yang mana siapa? 10.000. Tapi Rasul tanyakan, oke, di antara kalian ada yang punya usul nggak kita gimana menghadapi 10.000 orang ini? Maka Salman Al-Farisi menjawab, ya Rasulullah, kita bangun parit aja lah. Kalau kita sudah bisa bangun parit, mereka tidak akan bisa nyebar ke tempat kita, dan kita bisa kemudian buang waktu untuk mereka, dan kita bisa panah mereka sampai pasukan mereka berkurang. Rasul sepakat. Oke, kita bangun parit. Nah inilah kemudian Madinah. Yang pernah ke Madinah pasti tahu, sebelah barat, sebelah timur, dan sebelah utara Madinah itu ditutupi semua oleh gunung. Betul begitu? Satu-satunya wilayah yang kemudian terbuka adalah wilayah bagian selatan. Dan Rasul minta agar wilayah bagian selatan ditutupi dengan kemudian parit. Dan wilayah bagian selatan yang ditutupi parit itu adalah sepanjang 8 kilometer. Berapa panjang? 8 kilometer. Bangun parit, Bapak Ibu sekalian. Bisa dibayangin, Bapak Ibu sekalian. Dan ini bangun paritnya bukan di tanah Indonesia, di tanah Arab ini. Tanah Arab tahu nggak apa? Kayak toko bangunan, apa tuh? Batu sama pasir, dua aja yang kadang-kadang kan ya. Dan ini 8 km, bisa dibayangkan 8 km itu sepanjang apa? Cawang sampai ke Semanggi, itulah 8 km. Semuanya dibangun parit dalam kondisi tanah yang luar biasa susah, terik matahari yang begitu menyengat, dan logistik yang sangat terbatas. Menurut salah satu riwayat, logistik mereka disuruh baris bersepuluh, kemudian dikasih ngulung satu kurma untuk bersepuluh. Itulah logistik mereka. Bayangkan Ibu sekalian, tekanan begitu besar, 10.000 pasukan akan dihadapi besok. Belum lagi parit 8 km yang mereka selesaikan. Lebarnya harus 5 meter, dalamnya harus sekitar 3 meter. Dengan logistik yang terbatas, tarik mana yang begitu hebat, tiba-tiba pada saat itu, makanya kemudian orang-orang merasa tertekan. Lah kenapa merasa tertekan? Kayaknya ini nggak mungkin menang kita ini. Maka Bapak wajar, setingkat para sahabat, ada yang kemudian merasa ragu dengan janji Allah dan janji Rasulullah. Mereka akhirnya desersi. Rasulullah, saya izin ya, saya kemudian pulang dulu. Lah kenapa? Ini anak saya pada belum makan. Kasihan kan saya bapaknya, saya kan wajib kasih mereka makan. Padahal dia kabur. Ini yang terjadi. Ya Rasulullah, saya izin dulu ya. Ini istri saya sendiri, nanti orang dia kabur gimana? Padahal dia kabur. Ini yang terjadi. Berarti yang tersisa cuma 2 orang. Satu yang benar-benar mukmin, itu satu. Yang kedua, seorang Yahudi, bukan seorang, orang-orang Yahudi yang terpaksa. Berarti cuma sisa berapa orang? 2 tipe orang. Ketika bangun parit, satu yang benar-benar mukmin, yang kedua Yahudi yang terpaksa. Nah, ketika kondisi susah itulah, maka ketika mereka lagi gali parit, setelah susah-susahnya seharian, setelah panas terik seharian, mereka duduk-duduk bersama Rasulullah, ngasuh kalau bahasa kerennya. Nah, ngasuh bersama Rasulullah. Kemudian para sahabat ngobrol pada Rasulullah. Ngobrolnya begini, ya Rasulullah, besok nih kira-kira yang akan kita taklukkan Konstantinopel dulu atau Roma dulu? Itu pertanyaannya. Coba bayangkan, besok mau menghadapi berapa pasukan? 10.000. Parit belum jadi, makan korma 1/10 dikulung kan ya. Kemudian tarik matahari begitu kemudian luar biasa mengerikan. Tiba-tiba ada yang nanya, besok yang kita kuasai Konstantinopel dulu atau Roma? Apa yang terjadi? Kontan orang Yahudi tercengang. Hah? Apa tadi? Konstantinopel? Roma? Gak salah loh. Orang muslim udah mulai
gila ini, halusinasi gara-gara terlalu banyak kena sinar matahari ini, gara-gara kurang makan nih, jangan-jangan nih, gara-gara terlalu capek ini jadi gila ini. Rasul seolah-olah kemudian mendengarkan kata-kata orang Yahudi, maka Rasul mengucapkan sesuatu sebagai jawaban bagi mereka. Yang akan kalian taklukkan terlebih dahulu adalah kota Heraklius atau Konstantinopel yang akan kalian kuasai terlebih dahulu. Melihat ini, mendengar ini, kemudian orang Yahudi lebih kaget lagi. Hah? Apa tadi? Wajar aja umat muslim gila, bosnya juga gila. Nah, jadi kalau kemudian yang orang Yahudi lakukan pada Rasul kita. Rasul kita dibilang orang Yahudi gila, gara-gara kemudian mereka mendengar Rasul berbicara tentang masa depan. Dan ini dicatat oleh Ibnu Ishaq dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq yang nanti ditulis oleh Ibnu Hisham. Yahudi berkata, Muhammad sudah gila. Muhammad membicarakan Konstantinopel, Muhammad membicarakan Roma, sementara malam ini kita bahkan tidak aman untuk pergi ke WC kita sendiri. Itu kata mereka. Maka Rasul dikatakan gila. Singkat cerita, perang Azab dimenangkan oleh kaum muslimin. Silakan baca di dalam Al-Quran. Singkat cerita kemudian, setelah selesai perang Azab, Rasul mengeluarkan hadis yang lebih mengerikan lagi. Latus tahanul Konstantinia, fala ni'mal amiru amiruha, fala ni'mal jaizu zalikal jaiz. Akan kalian kuasai Konstantinopel, atau Konstantinopel akan dibuka Allah kepada kalian. Dan sebaik-baik panglima yang menguasainya, maka itulah panglima yang terbaik. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang pergi pada saat itu. Berarti coba bayangkan, pasukannya dipuji oleh Allah, pasukannya dipuji oleh Rasulullah, dan panglimanya dipuji oleh Rasulullah. Berarti kalau dipuji Rasul pasti masuk surga. Maka wajar semua orang berebutan ingin jadi panglima yang terbaik. Siapa yang berebut? Nih yang mencatat berebut, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Kenal Abu Ayyub Al-Ansari? Belum kenal, kenalan dulu. Ini adalah sahabat kabir, sahabat Rasulullah, sahabat kabir Rasul yang kemudian dia tugasnya memegang bendera Rasul ketika Rasul masih hidup. Dan rumahnya menjadi hotel pertama Rasul sebelum Masjid Nabawi jadi. Jadi Rasul nginap di rumah dia. Ini terhormat sekali nih sahabat ini, namanya Abu Ayyub. Kisahnya ketika dia berusia 80 tahun. Kenapa kakek-kakek 80 tahun? Kira-kira ngapain sekarang? Hidup enggak, mati tak mau, mati tidak. Nah, tapi dia tidak. Dia maksa boleh ikut perang. Ketika mendengarkan Yazid pengen ke Konstantinopel, maka dikatakan saya pengen ikut perang. Jangan Pak, Bapak sudah tua, nanti nyusahin kita aja. Enggak, pokoknya kita mau ikut perang. Jangan Pak, biarin yang muda aja Pak. Enggak, pokoknya saya mau ikut perang. Akhirnya dia setengah memaksa, dia diikutkan dalam perang. Di tengah jalan dia sekarat. Sebelum dia sekarat, dia katakan sebelum saya mati, saya mau berwasiat. Jangan makamkan mayat saya dimanapun. Saya pengen engkau makamkan mayat saya yang paling dekat dengan tembok Konstantinopel, supaya tunai janji saya pada Rasulullah. Kata Rasul, saya akan mendengarkan gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan penakluk Konstantinopel. Maka mayat dia akhirnya sukses dimakamkan di depan tembok Konstantinopel sebagai sebuah amaran, sebagai sebuah petunjuk bahwa orang 80 tahun nyampe ke sini. Kalau anak muda nggak nyampe ke sini malu-maluin. Nah, jadi kira-kira begitu. Ini Abu Ayyub Al-Ansari. Berikutnya Maslama bin Abdul Malik bawa sekira 180.000 pasukan menyerang Konstantinopel dan ternyata tidak mampu menaklukkan Konstantinopel. Harun al-Rasyid yang sangat terkenal dengan kekayaan dia tidak mampu menaklukkan Konstantinopel. Bahkan dua sultan Turki yang sangat terkenal gemar perang, Sultan Bayezid dan Sultan Murad, ini juga tidak bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah, kenapa nggak bisa? Konstantinopel adalah kota terhebat pada zamannya dan sistem pertahanan tercanggih pada masanya. Kota yang terletak di tengah-tengah dunia, the gates of East and West, sebuah gerbang antara timur dan barat. Napoleon menjulukinya sebagai kota terbaik dunia. Napoleon berkata, seandainya dunia ini adalah sebuah negara, maka ibu kota paling pantas adalah Konstantinopel. Wilayah sebelah selatan, sebelah timur dan sebelah utara semua dikelilingi oleh lautan, sehingga mustahil menyerang mereka dari sebelah lautan. Lagi pula pertahanan lautnya mereka terlalu kuat. Dan wilayah satu-satunya berbatasan dengan sebelah barat dilindungi oleh tembok-tembok kokoh yang tidak pernah tertembus selama ribuan tahun. Inilah Konstantinopel. Siapa yang melakukan? Nih, namanya Muhammad Astani, Muhammad kedua, yang nanti kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Dan ini gambar dia ketika dia menaklukkan Konstantinopel. Berapa umurnya kira-kira ini? 40, salah. Berapa umurnya? Kalau dilihat gambarnya itu 50, salah. Berapa umurnya? 22, salah. 22 bukan. Berapa umurnya? 16, salah. 16 kok jenggotnya begini. Berapa umurnya? Berapa? 25, salah. Berapa umurnya? 30, salah. Berapa umurnya? 21 tahun ketika menaklukkan Konstantinopel. Loh, kok 21 tahun? Kok jenggotnya panjang? Karena dia orang Turki, ibu sekalian. Kalau orang Cina gak punya jenggot. Jadi jangan tanya lagi. Kadang-kadang orang sering iseng di Twitter, Ustaz kok gak berjenggot sih? Jenggot kan sunnah, berarti Ustaz tidak ikut sunnah dong. Bukan gak mau saya katakan, ini masih dalam masa pertumbuhan ini Pak. Kalau saya bisa, saya pengen punya juga kan sebenarnya. Tapi ternyata gak bisa. Nah, kalau gitu kita balik lagi. Nah, inilah namanya Muhammad II bin Murad. Muhammad II anaknya Murad. Dia adalah anaknya Murad kedua. Bapaknya sudah mencoba ingin menaklukkan Konstantinopel, namun bapaknya tidak mampu. Ketika bapaknya tidak mampu, maka bapaknya berazam bahwa anak saya lah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Dan bapaknya nggak main-main.
Bapaknya menugaskan ulama-ulama terbaik pada saat itu untuk mengajari anaknya untuk supaya dia punya mental yang bagus. Siapa yang ditugaskan? Yang pertama, Syekh Ahmad Al-Qurani, seorang syekh yang cocok dengan namanya, mengajarkan Al-Quran kepada Muhammad Al-Fatih sampai dia khatam Al-Quran ketika umur 8 tahun. Yang berikutnya, Haq Syamsuddin yang berfungsi sebagai mentor, pendamping, pendidik Muhammad Al-Fatih dan mendampingi dia kemanapun. Apa yang dia lakukan? Nah, ini penting. Siapa yang pengen mendidik anaknya nanti, ini penting. Yang dilakukan oleh Syekh Haq Syamsuddin setiap hari menceritakan kisah-kisah Nabi pada Muhammad Al-Fatih. Dia ceritakan sirah nabawiyah, bagaimana Nabi berperang, bagaimana strategi Nabi, bagaimana akhlak Nabi, taktik Nabi, ceritakan para sahabat, sirah-sirah sahabat yang kemudian kesatria di dalam Islam. Khalid bin Walid, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar dan sebagainya. Diceritakan kemudian kisah-kisah kepahlawanan panglima-panglima muslim yang lain, Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Hajjaj bin Saqafi dan sebagainya, sehingga kepala anak ini semuanya isinya adalah kisah-kisah herois. Kisah-kisah kesatria, kisah-kisah kepahlawanan, sehingga dia tidak mengenal rasa takut kecuali pada Allah, dan beraninya luar biasa. Karena kenapa? Karena cerita-cerita yang membentuk dia. Karena cerita itu membentuk siapa kita zaman sekarang. Nah, itulah kemudian Indonesia salah cerita. Nah, kenapa? Cerita Indonesia, kenapa sekarang banyak korupsi? Zaman dulu ceritanya apa? Kancil mencuri timun. Bukan ya? Yang menang kancil lagi kan ya, yang dipuji-puji kan? Ada dia berhasil mencuri timun lah, makanya sekarang mentalnya pencuri. Nah, wajar kemudian mentalnya pengecut. Kenapa? Nontonnya Tom and Jerry, Shinchan dan sebagainya. Nah, ini tidak. Yang diceritakan pada dia setiap adalah kisah-kisah Nabi. Suatu hari Haq Syamsuddin membawa dia kemudian melihat Konstantinopel dari kejauhan, kemudian berkata, kau tahu apa itu? Ya, Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih katakan. Kau tahu apa itu? Ya, kota yang dijanjikan oleh Rasul akan kita taklukkan. Suatu hari nanti pasti akan takluk. Maka Haq Syamsuddin berkata, bapakmu sudah coba dan dia tidak berhasil. Kakekku sudah coba dan dia pun tidak berhasil. Buyutmu bahkan mencoba dan dia juga tidak berhasil. Anak-anakmu pasti akan mencoba dan mereka juga tidak akan berhasil. Karena menurut saya, yang akan menaklukkan Konstantinopel orangnya ada di depan saya. Engkaulah Muhammad Al-Fatih yang nanti akan menaklukkan Konstantinopel. Maka sejak itu dia percaya 100% bahwa Konstantinopel akan takluk dan tidak ada kemudian sebuah tawaran yang lain bahwa itu harus takluk di tangan dia. Tidak ada kompromi yang lain. Dia yakin bahwa dialah penakluk Konstantinopel. Maka setiap hari yang dia lakukan memantaskan diri kepada Allah agar dia dipilih Allah menjadi penakluk Konstantinopel. Apa yang dia lakukan? Dia kuasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Berapa bahasa? 8 bahasa. Ketika umur berapa? 16 tahun. Kita sudah berapa tahun? Lebih berapa bahasa yang kita punya? 3, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa isyarat. Betul begitu? Nah, kemudian enggak, 8 bahasa. Dia kuasai bahasa Arab, Turki, dan Persia, bahasa Yunani dan bahasa Latin, bahasa Serbia, Prancis, dan bahasa Yahudi. 8 bahasa dia kuasai. Dan yang lebih hebat lagi adalah, yang lebih fenomenal, semenjak dia balik hingga dia meninggal, dia tidak pernah sekalipun lewat sholat tahajud dan sholat rawatib. Karena kenapa? Karena dia tahu betul bahwa untuk menaklukkan Konstantinopel harus jadi panglima yang terbaik. Karena Rasul syaratkan panglima terbaik sebagai penakluk Konstantinopel. Maka panglima terbaik adalah panglima yang paling dekat dengan Allah, dan tidak mungkin dekat sama Allah kalau dia tidak pernah tahajud. Maka dia dawamkan sholat tahajud sebagai permintaan kepantasan kepada Allah untuk menaklukkan Konstantinopel. Apalagi yang dia lakukan? Dia tahu betul bahwa untuk menaklukkan Konstantinopel tidak hanya panglima terbaik, tapi juga pasukan yang terbaik. Dia bentuk pasukan terbaik. 7.000 pasukan kemudian dikumpulkan dari kecil, dikumpulkan dalam setiap barak. Setiap barak kemudian dikasih satu ulama membacakan pada mereka ayat-ayat Al-Quran, membacakan pada mereka hadis-hadis penaklukan Konstantinopel, membentuk mental mereka sehingga jihad fisabilillah adalah cita-cita tertinggi mereka, dan menjadi pejuang Allah, gozi di jalan Allah adalah sebuah kebanggaan yang tidak tertandingi. Inilah kemudian pasukan Inkisaria yang lebih kita kenal dengan nama pasukan The Royal Janissaries, yang sering main Age of Empire. Itu pasukan khusus Turki namanya Royal Janissaries. Itu benar-benar ada, dan itu pasukan terkuat sampai Perang Dunia Pertama. Lah kenapa? Karena pasukannya luar biasa. Seorang pengembara Prancis datang ke tempat kaum muslimin dan mengatakan, pantas aja kaum muslim menguasai dunia. Mereka punya pasukan yang terkuat. Mereka tidur di malam hari, bangun pagi-pagi sekali. Seluruh hidup mereka kebanyakan dihabiskan di atas kuda, dan mereka ketaatannya tiada batas pada pemimpinnya. Tak kalau mereka disuruh perang, maka mereka seperti pergi kondangan. Itu kata mereka. Jadi itulah kemudian pasukan Islam luar biasa kuat sekali. Nah, kalau kemudian dia lakukan, dia didik semua pasukan ini dengan fikih, dengan kemudian ilmu tempur, dengan ilmu fisik dan sebagainya. Dan hebatnya adalah setengah pasukannya selalu melaksanakan tahajud di malam hari. Itu baru pasukannya, Bapak sekalian. Tidak selesai sampai di sana, dia kuasai kemudian geopolitik daripada Konstantinopel. Dia bangun benteng namanya Rumeli Hisar. Bingung? Bagus. Kita lihat. Di mana ini Bapak sekalian? Geografinya dapat 0 nih. Di mana ini? Oke, Turki betul. Ini Selat Bosporus yang memisahkan antara Asia dan Eropa.
Jadi inilah beda Asia dan Eropa, cuma Selat Bosporus inilah. Nah, kalau sebelah sini adalah Asia, sebelah sini adalah Eropa. Konstantinopel terletak di sini, bentuknya seperti segitiga yang tadi saya gambarkan. Nah, Al-Fatih berkata, kalau kita serang Konstantinopel dari sebelah barat, sebelah daratan, maka kita nggak akan mungkin menang. Selama Selat Bosporus masih dalam kendali mereka. Selama masih dalam kendali mereka, bala bantuan datang dari kemari, bala tentara datang dari kemari, kita nggak akan bisa menang. Logistik bisa datang dari kemari, kita nggak akan bisa menang. Maka satu-satunya cara, Selat Bosporus ini harus dikunci. Lah gimana caranya kuncinya? Buyutnya pernah membangun benteng namanya Anadolu Lisan. Bentengnya di sebelah Asia. Bentengnya di sebelah Asia untuk menahan serangan-serangan tentara salib dari sebelah utara. Muhammad Al-Fatih lebih stres. Dia berencana bangun benteng tepat di tempat musuhnya, di seberangnya, sehingga bisa mengunci Selat Bosporus. Tatkala kemudian rencana diketahui oleh Kaisar Konstantinopel, Kaisar protes, "Woi, kamu ini siapa? Tahu nggak zaman dulu buyutmu bangun benteng di tanahnya sendiri? Dia minta izin kepada kami sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya. Engkau sudah tidak minta izin, bikin benteng di tanah orang lagi." Al-Fatih balas, "Terserah saya. Wilayahmu adalah wilayah dibatasi oleh pagar-pagarmu saja. Selain itu bukan wilayah siapapun. Jika saya ingin bangun benteng dimanapun, tidak ada yang bisa menghalangi saya. Dan jika engkau sebutkan tentang sultan-sultan sebelum saya, ketahuilah, sultan yang sekarang berbeda dengan sultan yang kemarin. Apapun yang tidak bisa mereka lakukan, sedia saya lakukan. Apapun yang tidak bisa mereka selesaikan, akan saya selesaikan dalam waktu singkat. Siapa yang datang kemari lagi dengan tujuan yang sama, saya yakinkan mereka tidak akan pulang dalam keadaan hidup." Diancam, gak berani lagi datang ke atas. Akhirnya kemudian pembangunan dilanjutkan. Inilah rencana pembangunannya, denahnya, blueprintnya. Jadi setiap kapal keluar masuk, ketika ada dua kemudian benteng, ini seperti sebuah gerbang. Jadi kapal keluar masuk harus kemudian lapor. Kalau nggak lapor, tembak kapal karam. Nah, ini yang terjadi. Maka semuanya dilanjutkan. Inilah bentengnya, buyutnya Muhammad Al-Fatih. Gede nggak? Gede. Inilah mobil bila dibanding bentengnya tuh gede banget tuh. Jadi kalau misalnya kita masuk pergi ke WC itu harus naik angkot dulu. Nah, jadi gede banget kira-kira. Nah, ini punyanya kemudian buyutnya Muhammad Al-Fatih. Punyanya Muhammad Al-Fatih jauh lebih gede, tepat di seberangnya. Inilah kemudian menara dengan sebuah benteng dengan 7 menara. Ini mobil bila dibandingkan dengan bentengnya. Kemudian luasnya kira-kira 30.000 meter persegi dan struktur sebanyak ini selesai dalam waktu 4 bulan. Berapa lama? 4 bulan. Jakarta Flyover udah selesai tuh. Itulah beda orang serius sama orang nggak serius sama beda saya. Jadi kalau orang serius kerjanya cepat kan, nggak main-main kan ya. Nggak ada kemudian kerjanya cepat. Ini pembentuk mim, kemudian ha mim dal Muhammad, nama dia dan nama rasulnya. Nah kemudian semua sudah selesai, saatnya kemudian menyerang Konstantinopel. Tapi anak muda pasti punya halangan, betul begitu? Apa halangannya Muhammad Al-Fatih? Nih halangan anak muda kita, tembok Konstantinopel itu sekalian. Jadi kalau ada struktur buatan manusia yang paling kemudian kuat sebagai sistem pertahanan, maka itu bukan tembok besar Cina. Maka itu bukan tembok besar Cina, tapi struktur yang paling kuat yang pernah dikenal manusia adalah tembok Konstantinopel. Nah, karena sebab itu dibangun pada tahun 300. Sampai tahun 1400 nggak pernah jebol, Ibu sekalian. Berarti dia memegang rekor perawat. Berapa lama perawat? 1123 tahun. Berapa lama? 1123 tahun. Tidak pernah jebol, Ibu sekalian. Lah kenapa selama itu? Tingginya bayangkan 18 meter. Ini gedung lantai 6 ini. Jangan bayangkan tahun 2012, bayangkan tahun 1400-an. Ini gedungnya tinggi banget ini. Dan kalau ada kemudian artis di situ, kita kira artisnya kayak begini. Nah, ini artisnya, jadi kecil sekali. Nah, kemudian gak hanya kemudian tingginya 18 meter, lebarnya 3 lapis, Bapak sekalian. Lapis pertama kemudian parit, yang kemudian bawa kuda, berhenti di sini kudanya. Kemudian kalau dia nekat berenang, dipanah dari sini. Dia kalau bisa ngelakin pemanah, kemudian manjat guru penjaganya, dipanah lagi dari sini. Dia kemudian bisa manjat, ini 8 meter, lebarnya 3 meter, manjat, kemudian dipanah lagi dari sini. Kemudian dia bisa ke sini, manjat lagi guru penjaga, ini tingginya 12 meter, lebarnya 5 meter. Kalau Anda jadi Muhammad Al-Fatih, dia apa ini kira-kira ini? Dia apa ini kira-kira? Sebelum bisa masuk ke dalam, gimana caranya? Hah? Lewat bawah, betul. Mentang-mentang pertambangan dari bawah ya. Jadi lewat bawah. Rencananya dia masuk ke sini. Tapi orang Konstantinopel lebih pintar. Dia pasang baskom di sini setiap 1 meter 1 baskom. Terus dikasih air. Ketika ada yang gali di bawah, maka airnya bergetar. Dia tahu siapa yang gali. Galinya ke arah mana, dia bangun lubang counter attack, dibakar di bawah hidup-hidup. Bukan usul yang bagus. Terus gimana lagi kira-kira ini? Naik tangga, lempar batu dari atas, nggak berhasil. Terus gimana lagi? Dibom, belum ada bom Bapak sekalian. Terus gimana lagi? Jadi kita istiqomah saja, nggak akan menang-menang. Kita lihat. Gimana caranya? Apa nih betul? Kalau dia coba cara yang sudah pernah dicoba, maka dia tidak akan menang-menang juga. Maka gimana caranya? Harus ada cara lain yang berbeda. Dan dia nggak tahu cara itu apa. Yang dia tahu jelas adalah wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Siapa yang bertawakal total pada Allah, Allah pasti akan kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan memberi rezeki dari jalan-jalan yang tidak diduga-duga. Maka betul, pucuk dicipta, pulang tiba. Satu hari ada seorang seniman senjata jenius, namanya Orban.
Seorang seniman senjata berkebangsaan Hungaria, orang kafir. Maka karena kesamaan akidah, dia datang kepada Kaisar Konstantinopel lalu dia bilang, "Bos, gue punya senjata nih bos, mau bikin nggak bos?" Kaisar lihat dulu bilang, "Bagus juga senjata lo, bikinnya berapa? Fee-nya segini, materialnya segini. Kalau bapak mau kita bikin sekarang, aduh sorry, kita lagi nggak punya duit. Gini aja lah, kamu jangan pergi kemana-mana, tinggal di Konstantinopel, jangan pergi kemana-mana. Kalau kami punya duit, nanti kami bikin." Setahun dia tinggal di situ, nggak ada yang buat senjata dia. Namanya seniman senjata kan nggak punya ideologi, betul begitu? Maka dia datang ke sebelah tempat yang punya duit, datang ke tempat Muhammad Al-Fatih dulu, bilang kira-kira begini, "Bos, punya senjata baru nih bos, mau bikin nggak bos?" Apa ketika pertama kali bertemu dia yang sekarang begini, bisakah kau membuat senjata yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini? Pakai tangannya, karena berdasarkan perhitungan fisika Muhammad Al-Fatih, maka proyektil sebesar inilah bisa meruntuhkan tembok Konstantinopel. Maka Orban bertanya, apakah engkau berniat akan menghancurkan tembok Konstantinopel? Al-Fatih menjawab, kalau iya kenapa? Kalau iya, kebetulan. Saya sudah tinggal di sana 1 tahun. Saya tahu setiap sudut-sudut tembok. Jangankan tembok ini, menara Babilonia kalau ada akan saya hancurkan pakai senjata saya. Sombong, tapi nggak ada masalah. Berapa kamu dibayar? Saya dibayar segini sama Kaisar. Saya bayar 4 kali lipat, buatkan senjata yang buat saya. Akhirnya senjatanya dibuat. Dan inilah kemudian rangkaian senjata kemudian dibuat oleh Orban kepada Muhammad Al-Fatih. Ini adalah ukuran rancangannya, senjatanya kalibernya 0,7 meter. 0,7 meter itu adalah kemudian kalibernya. Kemudian beratnya 18,2 ton, panjangnya 5,2 meter, dan kemudian jarak tembaknya 1,6 km dan sekali muntah 680 kg. Bisa dibayangkan berapa sapi dua gitu kan ya. Nah kemudian ketika sudah terjadi, maka dikasih 10 km kemudian terdengar, 2 meter nyungsep di bawah tanah. Apa dikatakan? Bagus. Saya senang dengan senjata Anda. Sekarang tolong buatkan pada saya ukuran 2 kali lipat. Nah, gimana caranya? Saya kan muslim senjatanya bukan saya. Akhirnya kemudian Orban dalam waktu 1 tahun berhasil menyelesaikan kira-kira 69 meriam. 1 meriam ukuran 5,2 meter, 1 meriam 8,4 meter, yang lainnya ukuran standar. Apa ukuran standar? 3-4 meter. Inilah ukuran standarnya. Yang masih ada sekarang di museum di Inggris, di Port Nelson, di Portsmouth. Bahkan di Inggris diminta sama Ratu Elizabeth, karena Ratu Elizabeth bilang inilah meriam yang paling sakti di dalam sejarah. Meriam Basilica Cannon namanya, meriamnya Muhammad Al-Fatih. Kalau ada artis di situ kira-kira artisnya kayak begini. Oh, ada artis terus gitu pesan sponsor. Nah, itu kita lihat, semua sudah selesai, kemudian penyerangan dimulai. Ketika penyerangan dimulai, inilah Konstantinopel Bapak Ibu sekalian. Bentuknya seperti segitiga dengan Konstantinopel. Maka tadi tembok yang Anda lihat 3 lapis, temboknya bukan 100-200 meter. Temboknya dari ujung sampai ke ujung pantai, temboknya sejauh 7,5 km. Berapa Noah? Berapa panjang temboknya? 7,5 km. Itu cawang ke Semanggi itu. Maka Al-Fatih menyerang dengan 3 cara. Dia serang lewat selatan, lewat lautan, dia berusaha masuk ke dalam Sultan Umas, dan dia serang dari sebelah kemudian temboknya. Apa yang dia lakukan? 400 kapal dikerahkan untuk kemudian menyerang dari sebelah selatan. Dari sebelah timur beberapa kapal kecil dikerahkan untuk menembus Teluk Emas, dan dari sebelah barat total 250.000 pasukan berbaris dari Adrianopel ke Konstantinopel dalam jangka waktu 2 bulan, dan mereka berbaris dengan sangat luar biasa hingga pandangan mata orang Konstantinopel tatkala menyaksikan pasukan muslim, mereka katakan, kami saksikan sungai dari besi karena baju zirah mereka terpapar sinar matahari, kemudian berubah menjadi muara yang sangat luas mengelilingi pandangan kami dari pantai sampai ke pantai. Garisnya dari pantai sampai ke pantai semuanya muslim 7,5 km, bisa dipahami garisnya. Semuanya muslim mengelilingi mereka, dan pada tanggal 6 April pasukan semua kemudian sampai ke sana secara komplit. Kemudian Al-Fatih membariskan mereka di depan tembok Konstantinopel sejauh 1,5 km, cukup dekat kemudian untuk disaksikan oleh orang-orang Konstantinopel, tapi tidak cukup dekat untuk dipanah oleh orang-orang Konstantinopel. Maka saat itu juga bertepatan dengan hari Jumat, mereka lakukan pertunjukan keimanan. Mereka sholat Jumat di depan tembok Konstantinopel. Maka saat itulah pertama kalinya setelah ratusan tahun orang Konstantinopel benar-benar sadar dan benar-benar mereka yakin inilah terakhir kalinya mereka melihat kemudian bendera mereka terpapar di tembok Konstantinopel. Ini kemudian terjadi pada tanggal 6 April, meriam pertama ditembakkan. Yang menang siapa? Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Pasang mana? Maunya Muhammad Al-Fatih, tapi kejadiannya kan begitu Ibu sekalian. Kejadiannya sebaliknya. 400 kapal yang boleh disiapkan menyerang dari sebelah selatan ternyata habis. Kalah semua oleh 27 kapal Konstantinopel. Ternyata 27 kapal mengalahkan 400. Lalu kok bisa? 27 kapal lebih kapal kemudian navigasi lautan. Mereka sudah biasa di lautan. Orang-orang Konstantinopel menguasai lautan selama belasan abad, sedangkan kaum muslimin baru nyebur ke lautan selama 4-5 abad. Kalau total teknologi mereka. Lagi pula orang-orang kemudian Kristen, kapal mereka 10-14 kali lipat lebih besar daripada kapal orang muslim. Kalau total di lautan. Bagaimana sebelah timur? Di pasukan nanti seperti King Kong, sehingga kapal-kapal nggak bisa lewat sama sekali. Nggak bisa sama sekali lewat. Gimana di sebelah barat? Kan ada meriamnya, betul. Meriamnya jago luar biasa. Sekali tembak porsi besar, kemudian dinding itu hancur. Tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Reloadnya setengah jam. Reloadnya 3 jam sekali. Wah, bagus sekali. Tembak tunggu dingin dulu.
lagi minyak lagi, kemudian masih ada mesiunya, angkat lagi proyektilnya, arah dua tembak lagi, maka 3 jam sekali bisa tembak. Bayangkan panjangnya kemudian itu ditingkatkan 7,5 km, mereka cuma punya meriam 69, otomatis 100 meter 1 meriam, nggak selesai urusannya. Tembak hancur semen, tembak hancur semen, tembak hancur semen. 6 April mereka mulai tembakan sampai tanggal 20 tidak tersisa sedang pun kemenangan, tidak tersisa bagaimana harapan mereka menang. Tadinya mereka begitu pede dengan persiapan mereka, kaum muslimin sekarang hancur dengan kemudian fakta di depan mata. Ternyata tembok Konstantinopel jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Ternyata itu terjadi dalam belasan hari itu, semuanya tidak ada yang kemudian bisa memenangkan pertempuran. Yang terjadi malah sebaliknya, mayat-mayat semakin bertumpuk, saudara-saudara mereka semakin ditinggalkan, logistik makin menipis. Dalam penyerangan, siapa yang tidak diuntungkan dengan berjalannya waktu? Yang dikepung atau yang mengepung? Yang mengepung, yang tidak diuntungkan. Maka kemudian seluruh pasukan merasa kemudian sangat sakit hati. Muncullah kemudian ketika itu suara-suara sumbang. Atau suara-suara sumbang, pulang aja yuk, kita gak mungkin menang deh. Ini gara-gara Muhammad Al-Fatih ini, gara-gara dia percaya janji yang gak jelas, makanya dia mengorbankan nyawa kita. Coba kita gak berangkat, tentunya kita masih enak-enak sama keluarga kita. Semuanya protes, semuanya belum ngomong, mental mereka down. Al-Fatih sadar betul, kumpulkan mereka kemudian dalam satu rapat darurat, komandan-komandan kemudian dikumpulkan dan diminta pendapat. Kita lanjut atau kita berhenti sekarang dan kita pulang ke rumah. Gak ada yang berani ngomong. Cuma ada satu berani angkat bicara, seorang penasihat paling senior, jenggotnya kemudian putih semua, yang paling senior. Kemudian dia katakan, wahai Muhammad Al-Fatih, saya tahu engkau dari awal, engkau adalah kemudian anak daripada Murad, dan saya penasihat dari zaman bapakmu. Saya tahu engkau dari awal, dan saya tahu masa depanmu sangat cerah. Engkau adalah panglima terhebat pada saat ini, dan seluruh orang-orang non-muslim semua segan dengan engkau. Engkau adalah orang yang masih muda, dan masih panjang jalan engkau. Karena itu saya pikir kita mundur dulu aja. Sehingga kita tidak usah melanjutkan pertempuran. Kalau kita lanjutkan pertempuran, pasukan kita bakal habis di sini. Sebelum dia selesai ngomong, meja dibanting. Buar! Seorang mualaf namanya Zakaros Pasha. Dia katakan, jangan dengarkan kata-kata dia. Sesungguhnya dia hanya memadamkan semangat dalam diri kita. Ketahuilah, perlu saya sampaikan, Alexander Agung datang ke sebelah timur, kemudian menaklukkan sebagian besar timur, membawa setengah pasukan daripada jumlah pasukan kita. Kita bawa pasukan 2 kali lipat, saya tidak rela bahwa pasukan kita kalah di depan batu-batu ini. Apapun yang sudah kita mulai, wajiblah kita selesaikan. Maka kalau engkau mengatakan tentang korban-korban, saya perlu ingatkan, tatkala kita pergi ke Konstantinopel, kita tidak berniat untuk kembali, maka kita berniat untuk kemudian mati di tanah ini atau menguasai kota ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain ketatkan serangan, tingkatkan kemudian tekanan pada mereka. Lanjut atau tidak ini perangnya ini? Lanjut? Nah, kalau gitu kita lanjut. Terus masalahnya apa tadi? Serang kemudian dari bawah, serang kemudian dari timur, serang kemudian dari barat, nggak ada yang kemudian menang salah sedikit pun. Maka kemudian ada seorang penasihat mengatakan, gini Pak, kenapa kita nggak bisa menang melawan Konstantinopel? Karena pasukan bertahan semuanya terkonsentrasi di wilayah bagian barat. Dan tidak satu pun pasukan bertahan konsentrasi di wilayah bagian utara. Karena mereka beda dengan rantai mereka, maka kapal kita nggak bisa masuk. Karena itu di sini steril daripada kemudian orang-orang yang bertahan. Semua berkumpul di sini, maka reparasi kemudian tembok mudah dilakukan dan cepat dilakukan. Ada satu cara supaya kita bisa menang. Satu-satunya cara sebenarnya. Apa caranya? Kalau saja kapal kita bisa masuk. Kalau saja kapal kita bisa masuk, maka mereka harus kemudian memindahkan pasukannya sebagian ke sebelah utara, dan kita ketatkan serangan, reparasi tembok tidak akan mudah dilakukan, dan kemudian kita bisa punya kemungkinan menang. Masalahnya ada apa di situ? Rantai segede kok, terus dia apa ya? Potong, nggak bisa ibu sekalian. Rantai segede-gede begini nih, nggak bisa nih. Terus gimana? Tabrak pakai kapal, karam kapalnya. Loncat aja, emangnya lumba-lumba, berenang emang lumba-lumba. Ini lawan ini, bukan sungai ini. Lalu ini kita lihat, apa yang terjadi? Semua pasukan kemudian nggak ada solusi. Mereka semua merasa stres karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan selama mereka tidak bisa berbuat apapun pada rantai ini. Apa dikatakan tenang semuanya, masalah diselesaikan karena kemudian Allah memberikan masalah pasti punya solusinya. Gimana caranya? Sebenarnya caranya gampang. Ketika kita tidak bisa melakukan apapun pada rantai ini, maka hendaklah kita melewatinya. Gimana caranya? Gampang. Kan kita punya kapal. Kapal ini kemudian kita coba parkirkan dulu di Galata. Setelah kita parkirkan kapalnya di Galata, kemudian kapalnya kita angkat. Setelah kita angkat, kita balikin lagi ke lautan. Sekarang kapal kita di sini, kita bisa nyerang mereka. Pasukannya berkata, betul juga ya. Saya nggak kepilih dari tadi ya. Tapi mohon maaf ya Sultan, apakah Sultan lupa kalau Galata ini adalah sebuah bukit? Dan mereka dikatakan, saya tahu adalah sebuah bukit, tapi justru itulah ketika tidak satupun di antara kalian menyangka bahwa kapal-kapal akan kita lakukan melalui bukit Galata, maka tidak satupun pasukan Konstantinopel yang menyangka bahwa kapal-kapal betul-betul akan kita lakukan melalui bukit Galata. Ini strategi sempurna.
Rasul mencontohkan kepada kita bahwa Rasul menyukai strategi kejutan, dan ini strategi sempurna karena mereka tidak akan benar menyangka kapal-kapal akan kita lakukan melalui di sana. Akhirnya pada tanggal 21 seluruh pasukan sepakat, kapal-kapal akan dilakukan melalui Bukit Galata, dan esoknya yang terjadi sebuah keajaiban strategi perang, Bapak Ibu sekalian. 72 kapal pindah beneran dari Selat Bosporus kepada Teluk Tanduk dalam waktu 1 malam. Berapa kapal pindah? 72 kapal pindah betulan dari Selat Bosporus kepada Teluk Tanduk dalam waktu 1 malam. Pada tanggal 22 April 1463, orang-orang Konstantinopel terbangun karena takbir dari atas Bukit Galata, yang mereka sama sekali tidak menyangka bahwa ada takbir dari sana. Mereka penasaran, segera lain tunggang langgar naik ke atas menara, saksikan ke atas Bukit Galata. Apa yang mereka lihat? Yang mereka saksikan adalah sebuah pemandangan horor. Bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkibar dengan sangat megah di atas Bukit Galata. Tatkala mereka saksikan ke bawah, mereka mendapatkan sebuah pandangan yang merenggut nyali mereka semuanya. Satu persatu kapal perang berbaris kemudian menuruni wilayah mereka, masuk ke dalam perairan mereka yang mereka sangka paling aman, sekarang berubah menjadi wilayah yang paling berbahaya bagi mereka. Saat itu mereka katakan, Konstantinopel is over. Konstantinopel sudah selesai. Apa dia orang gila? Dia menjadikan ombak-ombak sebagai tempat berlabuh kapal-kapalnya dan menjadikan bukit-bukit sebagai pengganti daripada ombak-ombak dia. Maka perang dilanjutkan. Tekanan kemudian dilakukan. Inovasi perang, tipu daya perang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih sampai membentuk sebuah lubang yang sangat besar di dalam tembok Konstantinopel yang mustahil diperbaiki pada saat itu. Maka pada tanggal 27 Mei 1493, setelah kemudian lubang ini berhasil dibuat, Al-Fatih katakan, berhenti kalian semua berperang. Pada tanggal 29 kita akan lakukan serangan umum yang berakhir. Bila kita kalah, biarlah kita kemudian terkubur dalam kota ini. Kalau kita menang, kota ini milik kita. Tanggal 28 jangan berperang semuanya. Saya inginkan semua kalian itu berpuasa. Saya inginkan semua untuk bermunajat pada Allah, minta izin Allah akan kemenangan kita. Maka pada tanggal 28 pasukan berpuasa dari subuh sampai dengan maghrib. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar di mana-mana. Para ulama tidak mau kemudian ikut tertinggal. Mereka kemudian turun kemudian bergabung dengan para pasukan, membicarakan tentang jihad, membicarakan hadis-hadis kemudian penaklukan Konstantinopel. Mereka katakan Abu Ayyub adalah seorang sahabat yang Rasul singgah ke rumah dia, dan Abu Ayyub sengaja singgah ke Konstantinopel. Maka habiskanlah nyawa Anda di Konstantinopel. Seluruh pasukan disemangati. Mereka berpesan satu dengan yang lain, seolah-olah itu adalah pertemuan mereka yang terakhir. Maka saat itulah kemudian mereka merasa inilah kemudian cita-cita tertinggi mereka, merealisasikan hadis Rasulullah la tustahan al Konstantinia. Pada tanggal 29 jam 1 dini hari, Al-Fatih kumpulkan mereka semua, lalu berkhutbah pada mereka dengan sebuah khutbah yang masih kita kenal sampai dengan sekarang. Seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan, dan salah satu mujizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian daripada yang telah menjadi janji dalam hadis ini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Untuk itu sampaikan pada setiap pasukan satu persatu bahwa kemenangan besar yang kita capai menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu jangan sampai ada satu pun pasukan yang melanggar syariat yang mulia ini. Hendaknya mereka kemudian lihat bahwa mereka harus kemudian menaati syariat. Jangan sampai dia melanggar syariat. Karena Al-Fatih sadar betul, kemenangan mereka bukan diakibatkan oleh kejeniusan dan kekuatan perang mereka, tapi hanya diakibatkan oleh izin dan pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu diundang dengan tidak bermaksiat pada Allah. Maka Al-Fatih katakan, berperanglah kalian dengan Bismillah jam 2. Kemudian gelombang demi gelombang pasukan kemudian menyerang Konstantinopel tanpa henti, gelombang demi gelombang pasukan, dan sebelum matahari bersinar dari sebelah timur, the rest is history. Konstantinopel takluk. Al-Fatih masuk ke dalam kota Konstantinopel mengucapkan Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Diiringi dengan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Al-Fatih masuk ke dalam Konstantinopel, menoleh ke kiri dan ke kanan dan mengucapkan Masya Allah. Selagi kemudian jalannya menuju gereja Hagia Sophia. Sampai ke depan gereja Hagia Sophia, dia turun dari kudanya. Kemudian dia berlutut ke arah Mekah, mensujudkan kemudian kepalanya ke arah Mekah, mengambil sajudan tanah Konstantinopel, menaruh ke atas kepalanya sebagai perwujudan bahwa dia hanyalah hamba Allah yang berasal dari tanah dan tidak dimungkinkan penaklukan ini kalau tidak karena izin Allah. Masuk ke dalam gereja Hagia Sophia, dia dapatkan ribuan orang di situ. Menangis histeris. Mereka dapatkan kemudian anak-anak, wanita dan orang tua menangis histeris. Kenapa? Mereka takut kaum muslimin akan membunuh mereka. Karena mereka ingat di tahun yang sama Spanyol sedang dikuasai oleh orang-orang Kristen kembali. Dan orang Kristen menyembelih kaum muslimin sehingga darah mereka sampai sedikit mata kaki. Mereka takut setengah mati. Karena itu mereka katakan, jangan bunuh kami. Apa dikatakan, keluarlah kalian dari gereja ini. Siapa yang keluar dari kota, kami persilakan. Siapa yang tinggal di kota, kami persilakan. Properti mereka tetap milik mereka. Tapi kami minta tempat ini dijadikan sebagai masjid. Tempat yang paling megah, tempat yang paling indah di seluruh dunia, jadi masjid kaum muslimin sekalian. Dibersihkan patung-patung sejak saat itu, kemudian dicek ulang, kemudian gambar-gambar yang tidak baik. Kemudian pada waktu asar, azan sudah berkumandang di Konstantinopel, dan sampai detik ini azan tidak berhenti berkumandang di langit Konstantinopel. Sayangnya tempatnya dijadikan sebagai masjid. Nunggu kita lagi balik situ, dan kita takutkan lagi jadi kemudian masjid lagi. Kayak dongeng Bapak Ibu sekalian, betul begitu? Kayak dongeng ya.
Hampir itu tidur kan itu kan ya. Yang saya sampaikan bukan dongeng Bapak Ibu sekalian. Yang saya sampaikan adalah sebuah kenyataan. Izzah Anda ketika Anda masih memegang syariat Islam. Izzah Anda ketika Anda masih percaya dengan Rasulullah lebih daripada Anda mempercayai apapun. Nah kalau gitu kita lihat. Apa intinya kemudian cerita kita? Intinya adalah 54 hari mereka berperang. 825 tahun mereka menanti semenjak keluar dari lisan Rasulullah la tuftahanul Konstantinia akan ditaklukkan Konstantinopel sampai 825 tahun kemudian seorang pemuda kemudian menyampaikan bahwa Rasul benar dan Rasul tidak pernah salah. Berapa lama mereka menanti? 825 tahun. Bayangkan 825 tahun umat muslim dibilang gila, 825 tahun umat muslim dibilang ngayal, sampai ada satu orang dan membuktikan bahwa Rasul tidak mungkin salah. 825 tahun generasi demi generasi keyakinan itu kemudian diwariskan. Kemudian kepercayaan itu diwariskan. Inilah rahasia mereka. Pernahkah kita kemudian bertanya, kenapa pada zaman dulu orang-orang muslim begitu hebat? Mereka begitu nyata berprestasi dibandingkan dengan kita. Apa yang kemudian kurang pada diri kita yang mereka ada? Inilah rahasia mereka. Rahasia mereka adalah they believe in something that cannot be seen by eyes. Apa rahasia mereka? Mereka percaya pada sesuatu yang tidak dapat terlihat oleh mata. Parahnya kita sekarang cuma bisa dimotivasi dengan sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Itu masalahnya kita. Karena kita nggak percaya lagi dengan sesuatu yang tidak dilihat oleh mata. Nggak percaya. Coba kita lihat. Kapan takluk Konstantinopel? 1453. Salah. Kapan takluk Konstantinopel? Konstantinopel hakikatnya takluk ketika Rasul mengatakan la tuftahanul Konstantinia akan ditaklukkan oleh kalian Konstantinopel. Maka bagi kaum muslimin it's over, selesai Bapak Ibu sekalian. Karena Rasul tidak mungkin bohong. Rasul tidak mungkin nipu Bapak Ibu sekalian. Apa yang dikatakan Rasul adalah kepastian di masa depan. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kenyataan di masa depan. Maka kaum muslimin tidak sedikit pun meragukan bahwa itu akan takluk. Yang perlu mereka lakukan adalah memantaskan diri agar Konstantinopel jatuh ke tangan mereka. Bisa dipahami kira-kira. Inilah kemudian keyakinan kaum muslimin yang tidak ada pada kita yang sekarang. Seorang Sumayyah yang seorang syahid yang kemudian yang paling pertama. Sumayyah namanya seorang ibu-ibu yang syahid pertama kali. Dia disiksa bersama keluarganya. Anaknya Amr bin Yasir nikah dengan Tia, menyaksikan keluarganya dibunuh di depan mata dia. Yasir bapaknya nikah dengan tali sebelah kanan satu, sebelah kiri satu, kemudian ditarik dengan kuda berlawanan arah hingga terpecah di tengah-tengah. Ibunya lebih parah lagi disiksa. Sumayyah ibunya disiksa dengan cara apa? Ditombak dari kepala sampai tembus pada lehernya. Tatkala itu terjadi, Rasulullah di depan mereka dan Rasul kemudian berkata pada mereka, "Sabrun ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir. Kami tidak menjanjikan pembebasan pada kalian. Yang kami janjikan pada kalian saat ini hanyalah bahwa kalian semua akan mendapatkan surganya Allah." Apa kata Sumayyah? Sumayyah berkata, tatkala mendengarkan itu, "Ya Rasulullah, surganya sudah di depan mata saya ini." Dia lihat pakai mata atau enggak? Enggak. Yang dia pakai mata apa? Siksaan depan mata dia. Sakit itu. Tapi ketika kemudian Rasul mengatakan jannah, surga, bagi dia itu jauh lebih nyata daripada kemudian siksaan yang dialami pada saat itu. Itulah penerangnya kaum muslim pada saat itu. Seandainya seluruh dunia berkata tidak, seandainya seluruh dunia mengatakan tidak mungkin, ketika Rasul berkata iya, it's enough. Karena itulah yang kemudian kita perlu legitimasi bukan dari manusia. Karena itulah kita perlu kukuhan bukan dari pengukuhan daripada manusia. Rasul dan Allah cukup bagi kaum muslimin. Paham kita rasanya Bapak sekalian? Yang kita nggak ada sama sekali zaman sekarang. Kenapa? Karena yang kita lihat dengan mata kita, ini yang kita lihat depan mata kita. Siksaan di mana-mana, zina di mana-mana, kaum muslimin dibunuh di mana-mana. Nyawa kaum muslimin jadi nyawa yang paling rendah. Rohingya kemarin, lihat peristiwa Rohingya. Ada orang bilang, Ustaz kok kemudian nggak ngomongin tentang Rohingya di Twitter? Saya katakan, saya ngomong Rohingya dari tahun 2009, tapi nggak ada yang pernah dengerin saya. Nah, kenapa? Karena pada waktu itu mereka nggak tahu siapa Rohingya. Kita sudah ngomong, ini ada kemudian kaum muslimin yang kemudian terlantar di Myanmar. Mereka nggak dianggap sebagai ras manusia. Mereka dibunuh di situ. Kemudian mereka lari dengan kemudian rakit-rakit kapal. Satu rakit kemudian mereka isi dengan 20 sampai 100 orang kemudian rakit. Ada 9 yang berangkat kemudian semuanya kemudian karam di lautan. 2 tersisa sampai ke Aceh setelah 1,5 bulan. Gak makan apa-apa mereka selama 1,5 bulan kecuali cuma air dari situ. Setelah 1,5 bulan nyampe Indonesia, suruh balik semua orang Indonesia. Paham Indonesia? Suruh balik ke Myanmar mereka. Mereka katakan, demi Allah lebih baik kami mati di tangan kaum muslimin daripada kami balik lagi ke sana. Gak mau, suruh balik juga mereka di sana. Coba bayangkan, ini tersisa pada kaum muslimin. Tatkala kita saksikan peristiwa semacam ini, ada nggak yang kemudian di antara kita berharap bahwa Islam akan bangkit lagi? Dan kalaupun ada yang berharap Islam akan bangkit lagi, berapa yang yakin Islam akan bangkit lagi? Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Sedikit. Kenapa sedikit? Bantul dia berdua di istihad spa. Percaya pada janji Rasulullah, percaya pada bahwa Rasul mengatakan kita akan bangkit lagi, perkara yang sangat sulit karena kita bakal dibilang orang gila. Gak percaya? Coba kita lihat nih. Kenapa kita perlu meyakini janji Rasulullah dan janji Allah? Coba bayangkan, ada seorang anak SD berkata, saya akan jadi juara sekelas saja. Satu lagi berkata, saya akan jadi juara se-Indonesia. Yang lebih berusaha siapa? Sekelas atau se-Indonesia? Se-Indonesia. Yang lebih berprestasi siapa? Sekelas atau se-Indonesia?
Se-Indonesia. Kalau begitu prestasi itu karena usaha karena yakin. Kalau begitu prestasi rendah karena usaha rendah karena yakinnya rendah. Pertanyaan saya, sudah merasa berprestasi di dalam Islam? Belum. Kalau belum, kenapa? Berarti usahanya sedikit. Kenapa usahanya sedikit? Karena kita nggak yakin apapun. Nggak seperti anak ini. Dia sebelum kemudian dia balik, dia sudah yakin dia akan menaklukkan Konstantinopel. Dia yakin tangan dia akan menaklukkan Konstantinopel. Dia yakin dia bakal menjadi seorang panglima yang terbaik. Dan dia menaklukkan Konstantinopel ketika umur 21 tahun. 18 tahun saya masuk Islam. 18 tahun saya masuk Islam, dan ustaz saya menceritakan tentang Muhammad Al-Fatih. Dan dia katakan Muhammad Al-Fatih taklukkan Konstantinopel ketika umur 23 tahun. Dan saya percaya, setelah saya teliti ternyata 21 tahun. Tapi pada saat itu saya katakan saya percaya 23 tahun. Lalu saya kata pada ustaz saya, Ustaz, kalau gitu nama Islam saya Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Masih ada satu kota lagi yang belum takluk. Apa? Roma. Ya kita takluk. Mualah gila ini. Saya kasih tahu bapak sekalian, Rasul dibilang gila. Sahabat dibilang gila, Muhammad Al-Fatih dibilang gila, Salahuddin Al-Ayyubi dibilang gila. Tambah satu kayaknya gak ada masalah. Tidak selesai. Karena itu sudah biasa. Dibilang gila itu wajar karena kita meyakini bisa Rasulullah. Pertanyaan saya, yakin Muhammad Al-Fatih? 5 menit lagi, saya tidak tahu waktu sudah selesai. Oke. Yakin Muhammad Al-Fatih? Yakin? Takbir. Allah. Takbir tangannya kanan. Takbir. Allah. Oke, akhirnya kemudian saya katakan, saya akan melakukan kota Roma. Ternyata umur 23 tahun saya nggak melakukan apapun selain seorang istri. Jangan kan melakukan Roma, pergi di sana belum, kan ya. Maka saya katakan pada istri saya, dia kayaknya bukan bagian kita melakukan kota Roma. Kayaknya anak kita yang melakukan kota Roma. Maka saya katakan kita harus kasih nama anak kita Muhammad Al-Fatih. Ternyata 2008 benar, benar anak saya lahir, tapi perempuan, gak jadi kasih nama Muhammad Al-Fatih. Nah, kemudian 2010 anak saya lahir laki-laki. Nah, kita mau kasih nama Muhammad Al-Fatih, ternyata teman-teman saya namanya Muhammad Al-Fatih semuanya. Nah, kenapa? Karena saya sudah ceritain dari tahun 2008. Nama anak teman-teman saya semua Muhammad Al-Fatih karena mereka berharap akan menaklukkan Roma. Ada yang bilang, nama anak saya lain. Ustaz saya itu Fatih Karim. Ustaz yang Islam saya namanya Fatih Karim. Nama anaknya Muhammad Fatih Alif. Artinya apa? Dia katakan, Alif itu orang pertama. Berarti dia duluan. Yang ini belakangan. Mohon maaf. Muhammad Fatih Al-Awal. Nama saya awalan. Yang ini belakangan juga. Saya katakan, kalau gitu nama anak kita jangan Muhammad Al-Fatih lagi. Nama anak saya apa? Akhirnya nama anak saya adalah Simpar Muhammad Al-Fatih 1453. Itu nama anak saya. Ada angkanya di belakang. Ketika saya meminta perangkat sipil, dia bilang, Pak ini apa maksudnya? 1453. Maksud Bapak ditulis 1453, bukan 1453. Tulislah begitu. Pak, 15 tahun Pak saya bekerja Pak. Belum ada Pak kayak begini Pak. Saya tahu belum ada, makanya bikinlah. Wah ini susah ini Pak, gimana kalau ujian nanti ngelingkirin 1453? Jangan bikin ujian. Di 21 aja boleh, 212 kenapa nanti? Akhirnya nama anak saya dikasih 1453. Lah kenapa? Ada dua alasan kemudian saya memberikan anak saya 1453. Anak saya yang ketiga juga namanya 1453 juga. Ada dua alasan. Satu, pertama saya nggak tahu sampai kapan saya bisa mendidik dia. Saya nggak tahu sampai kapan saya bisa membimbing dia. Kalau Allah meminta saya duluan daripada dia, maka dia harus tahu bapaknya membebankan pada dia sesuatu yang sangat besar. Dia nggak perlu tanya ibunya, dia nggak perlu tanya siapapun. Dia kemudian buka internet, ketik 1453 dan dia akan dapatkan. Satu hari orang semua yakin bahwa seluruh Eropa akan dikuasai oleh Islam. Ketika orang ini kemudian masih hidup, 21 tahun dia menaklukkan Konstantinopel, nggak berhenti sampai di sana. Sampai umur 49 tahun dia merangsek ke arah barat, hampir ke kota Roma, kuasai kota-kota Anto di semenanjung Itali. Kerahkan pasukan lebih besar untuk menaklukkan Roma. Saking takutnya Paus Sixtus karena takut dan sehingga dia berencana kemudian untuk flee, untuk kemudian fungsi dari Avignon, kota peristirahatan para Paus, namanya Avignon di Prancis. Ketika dia mau pergi, datang surat kemudian berkata sederhana, La Grande Aquila è morta. Elang perkasa itu sudah mati. Ternyata Muhammad Al-Fatih meninggal dalam keadaan berjalan menuju kota Roma. Dan dia meninggal ketika umur 49 tahun. Alhamdulillah atau innalillah? Innalillah atau alhamdulillah? Innalillah, satu orang sudah meninggal, pahlawan besar Islam. Tapi alhamdulillah berarti itu bukan jatah dia. Paham ya saya? Itu jatah kita lebih sekalian. Yakin apa takut? Yakin. Takbir. Allah. Yang kedua, apa kemudian alasan saya? Nanti ketika anak saya gede, dia akan kenalan sama orang. Siapa namanya? Simpar Muhammad Al-Fatih 1453. Maka kemudian orang pasti tanya, apa itu 1453? Nah dengerin dulu, saya mau dakwah dari awal sampai akhir aja. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Kalau ada yang baik itu pasti berasal pada Allah dan saya bangga menyampaikannya. Kalau ada yang kemudian mau materi, sudah saya kopikan pada kemudian panitia, saya akan kopi pada panitia. Atau kalau nggak berkesempatan, cari di website www.maf1453.com, Muhammad Al-Fatih 1453.com. Terima kasih. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Kalau ada yang mau beli bukunya ada di luar, harganya Rp50.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan hamdalah. Mohon maaf Bapak Ibu kalau waktunya lebih sedikit.